Baik, sahabat Bagus, hari ini Bagus ingin membagikan file perhitungan gaji yang lengkap dengan PPh 21, PPh 21 atas bonus atau THR, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta ada tunjangan pajak, potongan absen dan sebagainya. Nah, ada juga slip gaji. Nanti untuk filenya bisa di-download di link di bawah. Baik, ini kita menjelaskan cara kerja file gaji ini. Jadi file gaji ini, nah pertama, nanti kalau sudah di-download, itu yang kita rubah, pastikan dulu ini nama PT-nya disesuaikan dengan tempat sahabat Bagus bekerja. Terus ini job set, ini lokasi ya, lokasinya di mana itu bisa dirubah. Yang kedua, pastikan bulannya dirubah. Jadi pastikan bulannya ini kan bulan 1. Jadi bulannya aja dirubah. Kalau misalnya bulannya Februari, nanti diganti Februari. Nah, terus yang kedua itu jumlah hari kerja dalam sebulan. Kalau Februari berarti jumlahnya 28 gitu ya. Jadi ini wajib diisi. Nah, ini bisa dirubah. Karena kita coba di Januari, kita ganti Januari. Nah, karena Januari jumlah hari kerjanya 31. Nah, itu gunanya untuk menghitung proporsional gaji nanti ya, kalau ada yang masuk pertengahan bulan seperti itu. Nah, di sini nanti dijelaskan ini yang manual, berarti ini di input manual. Ini ada manual, ada auto. Yang auto ini berarti menggunakan formula. Teman-teman nggak usah di otak-atik kecuali memang ada keperluan khusus. Jadi tinggal masukkan di semua yang manual. Nah, ini ada beberapa. Ini yang manual, ini bisa diperhatikan, input manual. Nah, ya, ini auto, ini otomatis perhitungannya. Yang lain manual. Terus ini sebenarnya manual, cuma kita inputnya di kolom BT ya. Kolom BT itu ada di sebelah sini. Nah, ini maksudnya tadi untuk tunjangan pajak, kalau digunakan itu ada di sini. Nanti kita jelaskan satu persatu. Baik. Pertama kita jelaskan dari nomor. Ini biasa bisa diinput nomor ditambah 1 2 3 atau yang di atas ditambah 1. Nah, ini sampai 25. Nah, contoh kita inputnya di sini nomor 26. Ini nomor 26 ini NIK atau NRP ini disesuaikan ya. Ini penting karena ini jadi kunci nanti. Kuncinya kalau nama mungkin orang bisa sama, cuma kalau NIK NRP itu pasti berbeda. Nah, ini di input manual. Misalnya di sini kita tambahkan lagi MBB 20 21 misalnya ya, nomor 26. Jadi ini NIK ya. Ini maksudnya NIK. Nanti sesuaikan dengan NIK sahabat Bagus yang ada di tempat kerja. Terus namanya misalnya di sini Zulu. Oke. Nah, terus ini departemen juga manual. Kita samakan aja produksi. Terus dia apa nih? Draper. Posisinya dia stop apa non stop? Kalau dia stop, dia tidak dapat lembur. Ini kita atur di sini, kita bikin aja non stop, berarti dia dapat lemburan nanti. Jadi yang stop itu nggak dapat lembur, karena dia dapat tunjangan jabatan ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, di situ ini status marital status ya, status perkawinan.
status perkawinan ini kita isi sesuai statusnya. Kalau sahabat bagus bingung isi bisa lihat di sini. Nah, ini TK kosong artinya tidak kawin, tidak tanpa tanggungan, tidak kawin tanggungan 1, tidak kawin tanggungan 2. Nah, kalau misalnya tidak kawin tanggungan 3 ditambah nanti di sini. Ini kawin tanpa tanggungan, kawin tanggungan 1, kawin tanggungan 2, kawin tanggungan 3. Nah, ini bisa kita tambahkan. Ada misalnya tidak kawin tapi tanggungannya 3. Maksimal tanggungan 3 ya. Kalau tidak kawin tanggungan 3 itu dia ditambah lagi 4.500.000. Ini bebas saja ya, 4.500.000. Nah, 67 ini untuk tidak kawin tanggungan 3. Oke, ini lagi kita save dulu biar biar filenya tersimpan, nggak hilang. Kebetulan ini not responding, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Jadi ini formulanya nanti hubungannya ke pajak. Status perkawinan ini hubungannya ke pajak. Nah, kita bikin aja tadi tidak kawin anak 3 ya. Dia sudah masuk nggak? Ya, kawin anak, tidak kawin tanggungan 3 maksudnya. Nah, statusnya apa ini? Gajinya dia 1A misalnya ya. Tanggal masuk dia 1 Januari. Atau kita bikin 5 1 21 5 Januari. Oke, dia pajak sekarang pajak ditanggung perusahaan apa tidak? Ini ada pilihan di sini, tinggal pilih. Jadi sahabat bagus tinggal pilih ya atau tidak. Kalau ditanggung perusahaan nanti pajaknya nggak dipotongkan. Jadi beda ya, pajak ditanggung perusahaan nanti dengan dapat tunjangan pajak itu berbeda. Jadi tunjangan pajak itu dia ditambah tunjangan pajak dan dihitungkan di pendapatan. Jadi pendapatannya menambah. Nah, kalau pajak ditanggung perusahaan, pendapatannya tetap, cuma pajaknya dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ini kita ambil saja tidak, berarti dia pajaknya bayar sendiri. Terus dia NPWP apa non NPWP? Nah, kalau dia tidak punya NPWP, klik non NPWP. Nah, nanti kalau non NPWP pajaknya akan lebih tinggi 20%. Jadi lebih besar 20% daripada pajak normal. Jadi kalau pajak biasa 100%, dia 120. Seperti itu. Nah, terus di sini ini kan manual nih, input manual. Nah, gaji pokoknya berapa? Nah, kita samakan aja gaji pokoknya. Terus ini tunjangan jabatan. Nah, karena dia non stop nggak ada tunjangan jabatan, lembur, ini otomatis ya. Otomatis ini di copy aja. Nah, nanti
nanti dia dia menggunakan formula ya. Kalau otomatis bisa lihat di sini nih, di formula bar itu ada formula. Kalau ini tadi di input manual nih 2975. Nah ya. Terus perhitungan jam lembur ini manual ya, manual. Nanti kan sudah dibuatkan kemarin perhitungan cara menghitung lembur ya. Nanti kita buatkan lagi, ada permintaan teman-teman untuk perhitungan hari libur, hari off-nya tidak teratur, artinya ada Senin, Selasa, Rabu, itu seperti apa, nanti kita bikinkan perhitungan seperti itu. Jadi yang ada itu hari liburnya itu hari Minggu. Nah itu sudah ada, teman-teman bisa lihat video video yang lain ya. Jadi di sini kita bikin aja di sini 120 jam. Nah, terus di sini ini kalau auto bisa kita copy ya. Nah, di sini dia ini maksudnya dibayar ya, artinya tidak masuk yang dibayar. Artinya tidak masuk kerja, cuma tidak mengurangi upah. Tidak mengurangi upah pokok. Seperti apa contohnya? Dia cuti, terus libur, izin sesuai peraturan ya, sesuai undang-undang nomor 13, contohnya izin menikah, atau orang tua, mertua, anak, istri meninggal, itu izin yang diperbolehkan. Artinya izin itu tidak mengurangi upahnya, tidak mengurangi haknya. Nah kalau ada izin yang juga diperbolehkan cuma mengurangi dari upah, itu bisa ya, nanti masuknya di sini, maksudnya sebelah sini yang kita pakai supaya izin di luar PP, terus mangkir. Nah itu bisa kita masukkan di sini kalau mau upah pokoknya dipotong. Nah cuma kalau memang perusahaan tidak mau motong ya tidak usah dimasukkan di sini, artinya masukkan aja di sebelah sini, pay for off di sini not pay ya, tidak dibayar, di sini dibayar. Artinya ini kalau dimasukkan di sebelah sini, nah ini akan mengurangi. Kalau masukkan di sebelah sini, ini tidak mengurangi. Dia misalnya liburnya sebulan 4. Nah, terus kalau mau ternyata dia mau dipotong nih, ada izin keperluan di luar aturan undang-undang. Itu misalnya izin acara keluarga. Nah, acara keluarganya apa? Misalnya yang di luar undang-undang ulang tahun misalnya kakak atau adik, itu tidak dibayar. Artinya dia akan memotong upah ya. Kita coba ya, izin dia 1 hari ya, izin yang memotong upah. Nah di sini uang hadir, dia ada nggak uang hadir? Biasanya kalau dia statusnya non staf, dia bukan staf tuh nggak ada uang hadir. Kalau mau ada uang hadir nanti bisa dimasukkan di sini uang hadir per harinya berapa. Atau misalnya mau uang makan, itu teman-teman bisa langsung diganti. Bisa langsung diganti di sini ya, tarif uang misalnya makan per hari, ini bisa dirubah ya. Nah, habis itu ini beda format aja. Habis tunjangan jabatan. Nah, ini auto, ini bisa kita copy aja ke bawah. Nah, misalnya ini otomatis ya. Nah, dia lemburnya sekian, terus kalau ada insentif atau premi atau bonus bulanan itu bisa di sini ya dimasukkan.
pendapatan lain-lain. Nah ini manual nih, berapa misalnya itu manual. Nah, terus ini otomatis, ini JKK, jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini beda-beda ya, tergantung risiko. Ini risiko bagus ambil yang paling tinggi 1,74. Nah ini nanti bisa dilihat di peraturan tentang jaminan kecelakaan kerja. Terus ada JKM. JKM ini juga otomatis ya, ini tinggal di copy, di blok, copy ke bawah, enter. Nah ini ada BPJS. BPJS ini 4% ya kita dapat dari perusahaan itu. Nanti kenapa dimasukkan di pendapatan bulanan, karena dia akan dikenakan pajak dulu, karena dia akan dikenakan perhitungan pajak. Nah terus kenapa ada yang bertanya kenapa JHT, jaminan hari tua, yang 3,7 dari perusahaan itu tidak dimasukkan, karena itu nanti akan dikenakan pajak ketika kita mengambil di BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan jaminan pensiun. Nah sedangkan BPJS Kesehatan 4% ini kan langsung digunakan ya, dipakai ya. Terus tunjangan pajak, nah ini tadi beda dengan ditanggung perusahaan, pajak ditanggung perusahaan. Kalau ini dia akan menambah pendapatan. Nah nanti pajaknya akan sesuai angka pajak. Nah, kalau ditanggung perusahaan dia tidak dapat tunjangan pajak, cuma pajaknya dibayarkan oleh perusahaan. Baik, kita lanjut lagi. Ini jumlah penghasilan, tinggal teman-teman copy ke bawah. Nah habis itu potongan absen. Nah ini tadi potongan absen yang saya maksud, karena dia mau perusahaan mau memotong itu boleh saja. Nah karena sesuai di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, teman-teman bisa dibaca di sana atau bisa mendengar video penjelasan saya sebelumnya ya terkait potongan. Ini ada dia 1 hari 95.000. Nah itu kalau misalnya teman-teman nggak, perusahaannya ya tidak memotong, itu lebih bagus itu dikosongkan aja, izinnya diletakkan di sebelah ya. Nah ini saya letak ya. Jadi kalau mau dipotong tadi, kalau mau dipotong izinnya itu ditulis di sini, jadi berarti dia 5 hari, di sini 5, di sini kosong. Nah itu di sini otomatis potongannya tidak dia tidak terpotong. Nah ini absensinya 0 ya, kosong ya. Nah kalau mau dipotong tadi kita kembalikan, di sini 4, di sini 1. Oke, ini total penghasilan, tinggal kita copy paste. Nah dia ada, nah ini untuk THR dan bonus atau pendapatan lain-lain bukan bulanan, maksudnya dia cuma setahun sekali. Nah itu masuknya di sini ya teman-teman. Kalau bonus bulanan di sebelah awal tadi itu juga ada pendapatan lain-lain, ini bisa dirubah namanya. Nah di sini ini bisa diganti misalnya bonus bulanan atau apa yang jenisnya bulanan, itu masuknya sebelah sini karena perhitungan pajaknya berbeda ya. Kalau THR itu kan setahun sekali, bonus misalnya setahun sekali, itu masukkan di sini. Nah karena nanti dia akan kena langsung hitungan pajak ya, pajak final nanti. Nah terus ini karena nggak ada, copy paste. Nah ini otomatis nih, auto. Kalau auto ini teman-teman bisa langsung copy ya. Ini perhitungan untuk menghitung. Nah ini perhitungan untuk menghitung PPh atas bonus dan THR tadi ya. Nah ini karena auto nih kita bisa copy semua nih. Copy, Ctrl C. Habis itu
ke bawah, enter. Nah, ini kenapa error? Karena PT KAPI ini pendapatan tidak kena pajaknya ini belum yang baru kita masukkan di awal tadi belum formulanya ini belum masuk ya. Ini D8 ya, ini bisa dilihat di formula ini D8. Coba kita lihat yang kita masukkan tadi di status. Nah, ini yang baru ini ada di 9 sampai di 9 ya. C9 juga sebenarnya nggak masalah ya, kita tulis saja di 9, berarti dia sampai sini ya. Nah, ini kita rubah karena dia belum nyampai, tadi kita tambah 9. Kalau mau 10 juga boleh, misalnya mau 20 sekalian, itu nggak masalah. Nah, ini sudah ya. Nah, itu pendapatan tidak kena pajak, karena dia tidak kena pajak karena penghasilannya setahun lebih kecil daripada pendapatan kena pajak ya, pendapatan kena pajak setahun. Jadi dia di atas 67.500.000 baru kena pajak. Nah, jadi dia tidak kena pajak. Nah, terus ini ada perhitungan. Nah, ini pajaknya kita lihat ya. Ini 0. Nah, di akhir ini untuk menghitung pajak, ini untuk menghitung. Nah, kalau ini manual ya, ini manual. Ini namanya siapa? Ini bisa diisi nih. Ini untuk bank rekening, untuk nanti pembuatan slip gaji. Nah, itu manual. Nah, di sini dia kenapa error, karena yang sebelah sini belum kita lengkapi ya, belum kita tarik. Nah, ini yang di sebelah sini ini sudah ya, sebelah sini sudah. Ini nanti akan benar sendiri. Nah, ini kita tarik dulu nih untuk menghitung tunjangan pajak, hitung gajinya. Ini pastikan kita copy yang NRP di sini atau NIK ke tunjangan pajak. Habis itu ke hitung gaji. Habis itu ke rekap juga kita masukkan. Jadi NRP misalnya ada tambah 5 ya, masukkan 5. Status slip gaji. Oke, jadi ini sudah ya dari pertama di tunjangan pajak. Ini teman-teman cukup ditarik ke bawah. Nah, ini sudah ada ya. Habis ini hitung gaji juga. Nah, ini hitung gaji, ini tarik semua, cuma cukup masukkan NRP dan copy paste atas ke bawah. Uang hadir. Nah, ini kenapa uang hadirnya di sini NA? Nah, ini karena formulanya cuma sampai 35. Baris ke 35 ya. Jadi BR 35. Sedangkan di input sini ini BR sampai 36 ya, sampai 36. Ini 36. Nah, maksud dengan BR itu adalah dia sampai sini, BR 35. Nah, perhitungannya dia di bloknya sampai sini. Nah, ini perlu kita tambah sampai BR, misalnya BR 200 atau BR 40 atau BR 50 ya, sampai sini ya. Nah, ini 50, ini BE-nya, BR-nya ini BR 50. Nah, ini kita rubah saja menjadi BR 50. Ini rumus VLOOKUP. Mungkin yang sudah ngerti lebih mudah. Nah, ini sama nih, atau kita 100 sekalian, 135 ya nggak masalah. Nanti ke bawahnya kita nggak nambah-nambah lagi. Kita bikin aja 135. Nanti copy ke bawah kan lebih
lebih mudah karena sudah melewati daripada baris yang ada. Jadi 135 ke bawah, tambah aja 135. Kita edit satu-satu ya. Ini sama JKM ini. Nah ini sama, ini THR nya 135 135. Nah ini sudah, ini total. Nah ini di sini masih 35, kita bikin jadi 135, bikin jadi 135 untuk ini sama, kita ganti 135 sampai 135 baris. Potongan absen juga ya, ini kemarin karena contohnya cuma 35, saya bikinnya 35. Nah ini gaji per bulannya, total potongan gaji per bulan. Nah ini pajak, dia gaji tanpa pajak sama gaji per bulan sama ya, karena dia nggak ada pajak. Oke, kita kembali. Nah sini sudah direkap juga ya, tinggal copy atau kita tarik ya. Nah ini sudah langsung otomatis. Ini rekap pengeluaran perusahaan, nanti gaji bersih karyawan berapa, terus untuk setoran BPJS Ketenagakerjaan berapa, JKK-nya berapa, JKM berapa, JHT-nya berapa, perusahaan dan karyawan ya sudah digabung. Jadi 5,7 ini 2% dari karyawan, 3,7 dari perusahaan. Terus ada JP jaminan pensiun 2% dari perusahaan, 1% dari karyawan. Ini hitungan normal ya. Jadi kalau hitungan sesuai COVID gimana, itu beda lagi. Nanti sesuai COVID itu hitungannya dikali dia cuma 1%. Nah itu ini kita bikin hitungan standar dulu. Jadi JKK ini dikali 1% itu untuk hitungan COVID. Jadi lebih kecil ya untuk setor. Cuma ini kita bikin yang standar aja dulu. Nah terus kesehatan itu 5% total perusahaan dan karyawan. Perusahaan 4, karyawan 1%, totalnya sekian, 5 juta sekian. Terus pajak, nah pajak ini total yang kita setorkan, bayarkan nanti jumlahnya 50 juta sekian dari ini ya. Nah terus total keseluruhan bulan Januari itu ada 408 juta. Nah itu termasuk gaji, pajak. Nah itu apa yang menjadi apa yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah di sini terakhir nanti slip gaji. Sebelum slip gaji saya akan membahas masalah tunjangan pajak. Tunjangan pajak. Nah ini tunjangan pajak ini kita ambil contoh yang ada pajak ya. Yang ada pajak ini ada pajak Victor 68.000. Nah nanti untuk memberi tunjangan pajak itu kita lihat tunjangan pajak di sini. Nah, Victor ya. Nah kita masukkan di tunjangan pajak sebesar 72.250. Nanti kita kopikan ke tunjangan pajak yang ada di kolom BT sini. Nah gini kita copy spesial, value-nya kita ambil. Nah pajaknya otomatis total PPh si Victor berubah menjadi 72. Nah ini ada selisih sedikit sekitar 179 karena di PKP pendapatan kena pajaknya dibulatkan, mungkin ada selisih di situ. Kalau mau teman-teman persis angkanya, ini bisa dikurang manual atau gunakan
what is analysis ini di data. Nah, kita ambil gosiknya ya. Nah, ini kita klik di sini. Dia sebenarnya dengan gaji tanpa pajaknya berapa? 5.977.171. Nah, ini yang dirubah apa? Sel yang dirubah yang mana? Sel yang dirubah agar gajinya sama dengan ini. Berarti kita klik selnya. Nah, ini sel yang disettingnya yang ini ya. Nah, ini terus nilainya berapa? Nilainya kita ketik aja 5977171. Nah, terus sel yang berubah apa? Yang berubah yang untuk merubahnya yang mana gitu di sini. Tunjangan pajaknya. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal kita oke. Nah, dia akan menyesuaikan. Pajaknya akan sama dengan tunjangan pajak 72063. Nah, jadi pendapatannya. Nah, ini pendapatannya dengan pajak tadi 5.977.171 sama ya, 5.977.171. Nah, ini selisihnya 0. Nah, kalau ini mungkin beda koma nih mungkin. Kalau sudah kita oke. Nah, seperti itu kalau mau benar-benar angkanya sesuai antara tunjangan pajak dan dengan antara pajak dan tunjangan ya. Nah, beda dengan pajak ditanggung perusahaan. Kalau pajak ditanggung perusahaan, nah teman-teman tinggal merubah. Nah, di sini dirubah jadi ya. Ini coba kita lihat sebelumnya, sebelum kita rubah penghasilannya 6.898.533. Nah, seharusnya dia tanpa pajak itu 6.977.171. Nah, karena ada pajak 78.000. Coba kita bikin ditanggung perusahaan ya. Nah, kita lihat pajak pendapatannya berapa. Ini pendapatannya sama dengan pajak, cuma pendapatannya sama karena nanti pajaknya perusahaan yang bayar. Jadi dia dihitung gaji ini otomatis PPh-nya kosong, pengurang pajaknya kosong. Nah, di sini otomatis pajaknya kosong. Nah, cuma perusahaan bayar ke pajak, setor ke pajak. Perusahaan bayar ke pajak itu tetap ada ya. Pajak ini 78.000. Cuma dia nggak dipotongkan di gaji. Nah, beda dengan yang tunjangan pajak. Tunjangan pajak tadi pajaknya berubah jadi lebih besar menjadi 72. Yang sebelumnya ini kita lihat kalau dia tanpa tunjangan, nah dia pajaknya adalah 68.000 sekian. Nah, penghasilannya dia menjadi 5908. Ini 5977. Dan pajak di sini juga berubah. Nah, ini 68, tadi kan 72 ya. Nah, itu karena dia dapat tunjangan pajak. Jadi mungkin itu ya teman-teman bisa mengerti. Nanti kalau belum mengerti bisa ditanyakan lagi. Nah, ini tunjangan, jangan lupa ya, setiap bulan ini dihapus untuk tunjangan pajaknya. Tunjangan pajaknya dihapus. Kalau mau ada tunjangan nanti copy dari sini ke input plus PPh. Cuma teman-teman mohon maaf, ini untuk yang ada bonus ini tunjangan pajaknya
nanti belum mencakup bonus dan THR ya. Jadi kalau ada bonus dan THR nanti digunakan aja menggunakan fasilitas yang disediakan. Gunakan what if analysis ya, gunakan yang ini karena ini untuk PPh 21 formula tunjangan pajak yang ada ini belum mencakup backup tunjangan atas bonus dan THR. Nah, mungkin itu nanti dimanualkan. Cuma kalau tidak ada tunjangan ini bisa menggunakan ini, mungkin beda selisih sedikit ya. Nah, ini bisa kita coba. Cuma kita hapus dulu ya penghasilannya, ini kita contoh aja ya. Itu bonusnya kita hapus dulu. Misalnya semua dapat tunjangan pajak. Nah, itu tinggal teman-teman copy dari sini. Copy, terus masukkan di tunjangan pajak yang di kolom BT sini. Oh, ini selisih ya jauh ini karena dia pajaknya ditanggung perusahaan ya. Nah, ini kalau dapat tunjangan jadi pajaknya jangan ditanggung perusahaan. Nanti selisihnya malah double, dapat pajaknya nggak dibayar ditambah tunjangan pajak. Ini ada selisih 2 juta. Oh, ini karena dia non NPWP ya. Jadi yang selisih ini karena mereka non NPWP. Nah, ini juga belum berarti non NPWP juga belum masuk ya. Nanti untuk menghitung teman-teman gunakan fasilitas yang ada tadi. Ini kalau pakai NPWP semua ya. Kalau pakai NPWP formula yang ada itu bisa digunakan. Nah, ini sudah selisihnya sudah hampir sudah di bawah 1000 ya. Itu mungkin karena pembulatan PKP. Nah, ini contoh aja ya. Jadi copy dari tunjangan pajak yang di sini. Nah, cuma sebelum ngopi pastikan sekali lagi di tunjangan pajak di sini kosongkan dulu. Kalau ada perubahan juga kosongkan dulu. Nah, habis kosong baru kembali ke tunjangan pajak. Nah, teman-teman copy terus paste di sini. Nah, begitu ya. Ini enggak ada ya, 27 ini kosong. Nah, nih. Nah, gitulah biar jelas kita kasih tanda ya. Batas akhir. Nah, seperti itu kalau menggunakan tunjangan pajak. Kalau mau angkanya persis sama, ingat gunakan fasilitas yang ada di Excel. Ini contohnya. Kita mau gajinya benar-benar 8960. Nah, berarti yang gaji dengan pajaknya harus sesuai dengan gaji tanpa pajak ya. Gaji tanpa pajaknya dia seharusnya berapa? Kalau tanpa pajak 8960. 1 2 3. Nah, terus yang
berubah apa, ini yang berubah, yang menyesuaikan ya, yang menyesuaikan apa, tinggal oke. Tinggal oke. Nah, ini benar-benar sama. Jadi pajaknya itu 172 138 172 138. Gaji dengan pajak adalah 8960, gaji tanpa pajaknya 8960, tidak ada selisih. Nah, seperti itu juga kalau ada tunjangan pajak misalnya tadi yang belum tercover perhitungannya bonus dan THR sama non NPWP ya. Nah, itu bisa gunakan fasilitas ini. Ini kita undo. Nah, ini kita kembalikan bonusnya seperti itu ya. Terus ada tunjangan pajak tadi sudah kita bahas. Ini ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Nah, nanti kalau ada misalnya teman-teman yang formula untuk bonus THR sama NPWP bisa disampaikan di komentar, kasih link, nanti kita perbaiki. Nah, nanti kita juga cari formula hitungannya ya, biar otomatis. Kemarin ini belum dibikin. Terus ini tadi rekap biaya yang dibayarkan disetorkan oleh perusahaan, ada gaji bersih karyawan, setoran BPJS, kesehatan, dan pajak penghasilan. Status, ini status perkawinan, status marital status ya. Nah, ini sudah masuk tadi ya. Kita kawin anak 3, terus slip gaji. Nah, slip gaji ini sorry ya teman-teman, ini ada tulisan ini. Nah, slip gaji ini kita rubah di sini ya. Tinggal kita rubah nomor 2 misalnya siapa. Nah, enter, berubah kan. Nah, berapa gaji 52 juta. Oke, habis itu kita mau nomor 3, enter, print. Nah, ini berubah lagi. Nah, terus nomor 4, ini udah otomatis ya. Nah, ini nomor 4 delta, ini 15 juta. Ini tinggal nanti teman-teman print. Nah, ini ya PPh 21, ini PPh 21 nya. Oke, mungkin sampai sini aja penjelasan dari Bagus MTP. Untuk permintaan dan lain sebagainya, masukan, saran, kritik, itu bisa ditulis di komentar biar kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki. Jadi kalau ada masukan, saya sangat berterima kasih untuk kebaikan kita bersama. Jangan lupa teman-teman download filenya kalau bagi yang membutuhkan. Terus lihat petunjuk kerjanya di YouTube ya, di channel Bagus MTP. Dan jangan lupa juga di like, share, dan di subscribe ya. Mungkin itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.